Oke, selamat berjumpa dalam video tutorial. Kali ini saya akan menjelaskan tutorial untuk mengetahui tingkat pengembalian. Saya akan memakai dua approach, pertama dengan ROI dan DCF. Jadi ROI, Return on Investment, dan kita bandingkan dengan antara return dan nilai book value dari asetnya. Sedangkan untuk DCF nanti cash flow-nya akan kita diskontokan sesuai dengan nilai total capitalnya. Jadi nanti akan saya kerjakan melalui Excel dan kelihatan tingkat perbedaannya antara pemakaian dengan DCF dan ROI-nya. Oke, pertama biasa akan kita bikin dulu asumsinya. Jadi nanti kita akan membangun rangkaian cash flow ya, rangkaian cash flow dan akan dibandingkan dengan investasinya. Asumsi, jadi akan dibuat asumsi untuk investasi, cost of capitalnya, dan masa proyeksi ya. Investasinya taruh dulu ya $1 juta. Ya, dengan 10% untuk jangka waktu 5 tahun. Ya, ini kita bisa bedakan ya, untuk yang asumsi kita bikin warna kuning, baru kita bikin calculation-nya. Calculation-nya kita coba dulu pakai ROI. Jadi return investment ya, jadi tadi kita sudah bikin untuk 5 tahun ya. Nah, kita bikin dari sini ya, saya tidak akan membuat proyeksi lengkapnya. Jadi di sini tujuan saya adalah membandingkan antara pemakaian ROI dan DCF saja. Jadi kalau kita langsung saja pakai asumsinya cash flow-nya sudah ketemu ya. Tapi kalau dalam realnya ya dibutuhkan untuk proyeksi lengkap, bikin income statement, balance sheet, sampai terakhir baru dapat cash flow. Di sini ya asumsinya sudah cash flow-nya sudah ketemu, jadi nanti tinggal kita bandingkan dengan investasinya. Jadi kita bikin cash flow untuk 5 tahun. Ya ini kegedean, kita kurangi 200.000, 400, 500.000. Nah, kalau ROI dia pendekatannya dengan return, jadi cash flow yang kita dapat di luar dari depresiasinya. Depresiasi itu investasi dengan masa proyeksinya jangan lupa untuk dikunci investasi dan ya masa proyeksinya dikunci, baru tarik ke kanan dapat return. Dan ya ini kalau mau dirapikan return double dulu ya, lalu kalau return sudah ketemu, kita bikin beginning value dari aset dan ending value-nya. Depresiasi lalu ending. Ini kita bisa pakai if
Kalau di tahun pertama, ini ambil dengan 1, kita ambil nilai awalnya, atau tidak kita ambil ya yang nilai value, ending value-nya. Jadi kelihatan aliran dari nilai asetnya. Depresiasi berdasarkan perhitungan yang sudah kita lakukan di atas, jadi pasti sama nilainya. Endingnya tinggal kita kurangkan beginning dan nilai depresiasinya. Tabel ini bisa kita garis bawah. Nah, untuk ROI-nya tinggal kita bagi saja return dan di sini kita bisa pakai value-nya, kita bisa pakai rata-rata saja ya. Jadi beginning dan endingnya kita bagi 2. Jadi ini kita bagi 2 dulu. Average value-nya itu nanti yang akan dibagi dengan nilai average-nya. ROI E13 bagi dengan E18, tarik kanan. Nah, kalau di ROI kelihatan ini tingkat return-nya ya. Jadi return di tahun pertama dibagi dengan average value di tahun pertama. Kelihatan kalau semakin menuju akhir proyeksi, tingkat return-nya akan semakin besar. Dengan kalau di tahun pertama masih negatif, kedua 0%, baru di tahun yang keempat yang mulai bagus. Ini rate ROI. Nah, itu kalau kita pakai ROI. Kalau kita pakai DCF, indikatornya sedikit berbeda. Dia akan dikontokan cash flow-nya. Jadi cash flow-nya yang kita samakan dengan yang di atas. Tarik ke kanan. Nah, lalu baru kita presentasikan itu. Bagi dengan plus cost capitalnya jadi pada tahunnya. Jadi ini kita kunci dulu cost capitalnya, tarik kanan ya, sudah benar. Ini nggak usah di bold. Dan dapat ini, lalu kumulatifnya ini bisa kita pakai. Jadi kita mau cari PV dari kumulatif cash flow-nya, present value-nya, pakai NPV, rate-nya cost capital kunci, lalu value-nya kunci dari M, dari I, maaf. Ini
tarik kanan, itu nanti akan itu yang tinggal beginning ya, jadi di beginningernya kumulatifnya ini kita geser, dan terakhir endingnya ini kita link dari atas, tarik ke kanan. Nah, sekarang kita sudah dapat nilai kumulatif dari di awal tahun dan di akhir tahun. Dan sekarang kita cari perubahannya ya. Perubahannya di tahun tersebut, jadi nilai ending kurang begininya. Ini kan. Nah, untuk lalu kita akan dapat netnya. So, jadi cara cash flow plus perubahan in value-nya. Tarik ke kanan. Nah, ini baru akan kita bandingkan dengan PP-nya, kumulatifnya. Net cash flow dibagi dengan kumulatif di beginning-nya. Tarik ke kanan. Ini kita rapikan sebentar biar membacanya lebih mudah. Net cash flow. Jadi sudah ketemu kalau kita pakai DCF. Jadi kalau DCF hasilnya tiap tahunnya sama ya, jadi rate-nya sama 10%. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan ROI dia sedikit berbeda. Jadi kalau ROI karena dia dibandingkan dengan nilai values dari asetnya, rate-nya tidak bisa sama untuk tiap tahunnya. Jadi ya sesuai perkiraan karena di awal nilai asetnya pasti lebih besar, jadi di awal tahun, di tahun kedua juga masih nol, di awal tahun negatif, di tahun ketiga 20%, tapi semakin value nilai asetnya semakin rendah, maka returnnya justru terlihat terlalu tinggi, sampai 300%. Nah, berbeda dengan jika pakai pendekatan dari DCF. Jadi yang cash flow-nya kita diskontokan, kita bandingkan dengan PV dari cash flow-nya. Dia lebih stabil, jadi nilainya sama 10%. Berbeda dengan jika dipakai ROI. Jadi ROI ya karena kelemahannya karena dia dibandingkan dengan nilai value si aset. Jadi misalnya kita berada di tahun ketiga tentu bisa misleading untuk hasilnya ya. Apalagi kalau di tahun kelima kelihatan sangat tinggi sekali sampai 300%. Nah, untuk video ini cukup sekian. Nanti kalau ingin lebih tahu tentang ROI DCF nanti bisa mampir ke website kami di www.futurmikopinan.com dan bisa juga ke YouTube. Kalau ada pertanyaan langsung saja email ke futurmikopinan@gmail.com. Oke, terima kasih atas perhatiannya.